Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Sehat? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami yang sedang sakit, mohon angkatlah penyakitnya ya Allah. Berikanlah kesembuhan untuknya. Karena hanya Engkaulah yang maha menyembuhkan. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami yang kesulitan rizki, mohon mudahkanlah dan bukalah jalan rizkinya ya Allah. Karena hanya Engkau maha pemberi rizki. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami ada yang berhutang, selesaikanlah hutangnya, mudahkan urusannya, dan luaskanlah rizkinya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, mari kita mulai. Dulu aku percaya bahwa kerja keras adalah jalan menuju sukses. Aku bangun pagi dan berangkat kerja di sebuah perusahaan. Aku menukar waktuku untuk gaji tetap yang nyaris tidak cukup untuk membayar tagihan. Ada hari-hari ketika aku pulang dari pekerjaan dalam keadaan sangat lelah hingga tidak bisa membayangkan hidup yang berbeda. Kupikir jika aku lebih berkeringat, lebih berusaha, seseorang akan memperhatikan dan uang akan datang. Tapi itu tidak pernah terjadi. Waktu terus berjalan dan rekening bangku tetap kosong. Pernahkah kamu merasa seperti itu? Seolah kamu berlari dalam roda yang terus berputar dan tak pernah maju. Pernahkah kamu merasa sudah memberikan segalanya, tetapi masih tidak melihat kemajuan? Merasa seperti kamu sedang kehilangan hidupmu hanya untuk bertahan? Kenyataannya adalah, kebanyakan orang hidup dalam siklus ini. Dan alasannya sederhana. Kita diprogram untuk percaya bahwa uang datang dari kerja fisik. Bahwa kesuksesan adalah hadiah karena kerja keras sampai kelelahan. Namun aku menemukan bahwa itu bohong. Orang-orang paling sukses di dunia tidak bekerja lebih keras darimu. Bahkan seringkali mereka bekerja lebih sedikit. Perbedaannya ada dalam cara berpikir mereka. Mereka paham bahwa tubuh punya batas, tetapi pikiran tidak terbatas. Masalah dari model tradisional adalah, kamu dipaksa menukar waktu dengan uang. Dan itu adalah kesepakatan yang buruk. Karena waktu adalah asetmu yang paling berharga. Kamu bisa kehilangan uang dan mendapatkannya kembali, tetapi waktu yang hilang tidak akan pernah kembali. Jika penghasilanmu bergantung pada waktu, maka kamu otomatis membatasi dirimu sendiri, karena waktu kamu terbatas. Dan ketika waktu habis, penghasilan juga berhenti. Sekarang pikirkan, berapa banyak orang yang kamu kenal yang menghabiskan seluruh hidup mereka dalam sistem ini? Bangun pagi, terjebak macet, bekerja sepanjang hari, lalu pulang dengan tubuh lelah. Tidak ada energi tersisa untuk diri sendiri, keluarga, atau mimpi mereka. Dan keesokan harinya, mereka ulangi semuanya. Dan lagi, dan lagi. Mereka tidak benar-benar hidup, mereka hanya berusaha untuk tidak tenggelam. Seperti berada di tengah laut, dengan air sampai ke leher. Berjuang hanya untuk bisa bernafas. Dan kenapa ini terjadi? Karena sejak kecil, kita diajari bahwa itulah jalan yang benar. Bahwa pengorbanan tanpa akhir adalah hal yang wajar. Kita diajari untuk belajar keras, mendapatkan pekerjaan yang bagus, bekerja tanpa lelah, menabung setiap rupiah, dan berharap pensiun yang layak. Tapi tidak ada yang mengajarkan kita cara menghasilkan uang. Tidak ada yang memberitahu bahwa ada jalan lain yang bisa ditempuh. Sekolah tidak pernah mengajarkan saya bagaimana menjadi kaya. Mereka hanya mengajarkan saya untuk menjadi karyawan yang patuh dan tepat waktu. Tetapi tidak pernah membicarakan tentang kebebasan finansial. Dan tidak ada yang diajarkan tentang itu kepada siapapun. Kamu bisa menghabiskan bertahun-tahun di universitas ternama, membayar ratusan juta rupiah untuk gelar, mempelajari cara mengelola bisnis bernilai miliaran rupiah, tetapi tetap tidak tahu cara membangun kekayaan untuk dirimu sendiri. Karena sistem pendidikan tidak dirancang untuk menciptakan orang-orang bebas, tapi untuk mencetak para pekerja. Dan disinilah letak kesalahan besar pertama, mengira bahwa kerja fisik akan membawamu pada kebebasan. Itu tidak benar. Justru kerja mental yang menciptakan kekayaan. Inilah yang membedakan orang yang hidup dari penghasilan pasif dan orang yang hidup dari gaji. Saat kamu memahami hal ini, kamu mulai melihat permainan kehidupan dengan cara yang benar-benar berbeda. Tapi mungkin kamu berpikir sekarang,
Bagaimana kalau saya tidak punya pendidikan tinggi? Bagaimana kalau saya tidak pandai berhitung? Bagaimana jika saya tidak punya bakat khusus? Saya katakan padamu, kamu tidak perlu menjadi jenius. Kamu hanya perlu berani berpikir berbeda, mempertanyakan segala yang telah diajarkan padamu, berani melawan arus yang menyeret banyak orang ke bawah, dan memilih mendayung ke arah yang berbedaan. Sistem akan mengatakan itu berbahaya. Mereka akan menyebutnya risiko. Tapi kamu tahu apa yang benar-benar berisiko? Menjalani hidup penuh penderitaan, kelelahan, dan tanpa harapan akan perubahan. Apa kamu benar-benar ingin tetap seperti itu? Apa kamu ingin melihat ke belakang 20 tahun dari sekarang dan menyadari bahwa kamu hanya bertahan, bukan hidup? Bayangkan, bagaimana hidupmu jika uang bukan lagi kekhawatiran utama, bangun tidur tanpa alarm, menentukan waktumu sendiri, melakukan hal yang kamu cintai, membantu orang lain, bepergian kemanapun kamu mau tanpa memikirkan tagihan yang menumpuk. Itu bukan mimpi yang mustahil. Itu nyata, tapi hanya untuk mereka yang cukup berani mengubah cara berpikir mereka. Saat saya mulai membaca Think and Grow Rich karya Napoleon Hill, saya benar-benar bangkrut. Tapi di dalam buku itu, saya menemukan bahwa uang bukanlah penyebab, melainkan akibat. Itu adalah hasil dari getaran mental yang kamu pancarkan setiap hari. Getaran itu tidak berasal dari kelelahan fisik, tapi dari citra yang kamu miliki tentang dirimu, nilai yang kamu belikan pada dirimu sendiri, dan apa yang kamu yakini mungkin. Saat ini, ilmu saraf membuktikan sesuatu yang telah kita katakan selama berpuluh-puluh tahun. Otak tidak bisa membedakan antara kenyataan dan imajinasi yang kuat. Saat kamu memvisualisasikan realitas baru dengan emosi dan konsistensi, otakmu mulai mencari jalan untuk mewujudkannya. Kamu mulai melihat peluang di tempat yang sebelumnya hanya ada hambatan. Kamu bertindak dengan percaya diri, bertemu orang yang tepat, membuat keputusan yang lebih baik. Pernahkah kamu menawarkan bahwa orang yang percaya pada dirinya sendiri cenderung menarik hal-hal baik, dan orang yang suka mengeluh justru menarik lebih banyak masalah? Itu bukan kebetulan, itu adalah getaran, frekuensi mental. Dan itulah yang membedakan orang yang menghasilkan dalam sebulan, sebanyak yang lain butuh setahun untuk mencapainya. Tapi kamu harus membuat keputusan sekarang, karena jika kamu terus berpikir seperti sebelumnya, kamu akan terus mendapatkan hasil yang sama. Perubahan dimulai ketika kamu berhenti berkata, tidak bisa, dan mulai bertanya, bagaimana saya bisa? Dan pertanyaan itu, sahabatku, pertanyaan itu mengubah segalanya. Mulailah hari ini, bukan besok, hari ini. Dan jangan khawatir jika semuanya terasa sulit di awal, karena permulaan memang selalu menantang. Tetapi begitu kamu melangkah, langkah berikutnya akan datang dengan sendirinya. Dan tanpa kamu sadari, kamu akan menjalani hidup yang dulu kamu anggap mustahil. Jadi sahadakan padaku sekarang, apa kamu masih menukar waktumu dengan recehan? Atau kamu masih berjuang melawan waktu, berharap ada keajaiban yang tak pernah datang? Ada satu hukum yang mengatur seluruh alam semesta, dan itu juga mengatur penghasilanmu. Itulah hukum kompensasi. Saat saya memahami ini, hidup saya berubah total. Hukum ini menyatakan bahwa uang yang kamu terima bergantung pada 3 hal utama. Pertama, seberapa besar kebutuhan akan apa yang kamu lakukan. Kedua, seberapa baik kamu melakukannya. Ketiga, seberapa sulit kamu untuk digantikan. Kebanyakan orang sudah berada di badan yang memang dibutuhkan. Jadi poin pertama biasanya sudah terpenuhi. Namun 2 poin berikutnya inilah yang menentukan siapa yang maju dan siapa yang diam di tempat. Apakah kamu terus berkembang dalam bidangmu? Apakah kamu menonjol dari yang lain? Apakah kamu sedang menjadi seseorang yang langka dan sulit digantikan? Semakin sulit seseorang untuk menggantikanmu, semakin tinggi pula nilai yang kamu bawa, dan semakin besar pula kompensasi yang kamu terima. Demikian, semoga video ini membawa manfaat dan inspirasi untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.